Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah. Allah mudahkan kita untuk menunaikan salat subuh berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian. Ini menjadi nikmat tersendiri, ya, berangkat dari nikmat iman yang masih Allah titipkan dalam dada kita, hingga semua amal-amal ketaatan menjadikan kita mudah untuk menunaikannya, ya. Tidak semua makhluk Allah dari kalangan manusia ini kemudian Allah berikan kemudahan, ya, kemudahan untuk melakukan amal ketaatan, kemudian keistiqomahan untuk senantiasa berada di atas amal-amal ketaatan, ya. Maka ketika hari ini Allah masih memudahkan itu semua pada diri kita, tidak ada yang kemudian patut kita lakukan kecuali banyak-banyak mensyukuri semua kemudahan tersebut, ya. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kajian kita. Terakhir kita sudah berbicara tentang satu fase akhir dari masa perpindahan, ya, yaitu perjalanan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ini menjadi titik awal nantinya, ya, titik awal dari sebuah perubahan besar. Perubahan bukan hanya sekupnya lokal, namun secara internasional, ya. Berangkat dari perjalanan hijrah inilah yang menjadikan Islam sudah mulai memiliki sebuah teritori, ya. Berangkat dari hijrah ini pula yang menjadikan kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ini kemudian mengambil sebuah keputusan vital, ya, yaitu penanggalan hijriyah, ya. Berangkat dari urusan hutang piutang yang kemudian diajukan kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini hutangnya bulan Sya'ban, ya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab kemudian mengatakannya bulan Sya'ban kapan? Bulan Sya'ban tahun kemarin atau tahun kemarinnya lagi atau tahun kemarinnya lagi? Nah, berangkat dari inilah kemudian Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain kemudian berembuk untuk menentukan penanggalan kaum muslimin, ya. Disitulah kemudian muncul beragam pendapat, ya. Ada yang kapan kita memulainya, namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga basirah mereka, ya. Maka mereka kemudian memutuskan untuk memulai penanggalan hijriyah semenjak berangkatnya Rasul dari Mekah menuju Madinah. Dan ternyata semua kesepakatan para sahabat itu sesuai dengan ketetapan takdir yang telah Allah tulis di Lauhil Mahfuz, ya. Di mana kemudian Allah menyebutkan di dalam surat At-Taubah la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Ini memang ayat ini berkaitan dengan munculnya satu masjid tandingan, yaitu namanya Masjid Dirar, di mana kemudian Allah melarang Rasul dan para sahabat untuk menunaikan sholat di dalamnya. Lantaran memang tujuan Masjid Dirar ini untuk memecah belah, ya, memecah belah persatuan kaum muslimin, ya. Maka Allah ingatkan la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin.
adalah masjid yang dibangun atas landasan takwa. Nah, ini juga awal prosesnya ya. Min awwal yaumin, pada hari pertama. Nah, konteks pada hari pertama ini menunjukkan hari pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian menginjakkan kaki di bumi Madinah. Di sana kemudian Allah sebut sebagai hari pertama ya. Maka saat itulah kemudian ternyata keputusan para sahabat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah At-Taubah tadi. Kita tidak mungkin mengatakan hari pertama ya kecuali pada saat kemudian misalnya kita tiba di sebuah tempat, atau kemudian ya dikatakan hari pertama, ya hari pertama bulan Muharram, hari pertama bulan Rajab, ya itu mesti di awal-awal ya, di awal-awal. Maka jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian kita juga memahami pentingnya yang namanya kaum muslimin ini senantiasa mengkaitkan kehidupan kesehariannya dengan apa? Istilah-istilah dalam syariat ya, termasuk dalam perkara penanggalan hijriyah ini. Di mana hari ini bisa dikatakan hampir sebagian besar kaum muslimin ini mulai lalai terhadap penanggalan hijriyah ya. Anak-anak kita, jangan lagi anak-anak kita, bahkan mungkin kita itu nggak hafal nama-nama bulan hijriyah ya, lebih hafal bulan masehinya. Tapi kalau sini mah insya Allah enggak Pak ya, hafal semua lah ya, hafal tau Pak? Hafal lah, itu mah grup sebelah lah ya. Ini sudah masuk bulan apa? Bulan Rajab ya. Rasul mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya. Kita minta kepada Allah agar memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban dan menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Allahumma amin. Jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian kaum muslimin ini harus menambatkan hatinya atau mengikat hatinya dengan istilah-istilah dalam perkara syariat, terkhusus dalam hal ini adalah bulan-bulan hijriyah ya, karena memang semua syariat kita ini berkaitan dengan waktu ya. Kalau kemudian umat Islam lupa atau kemudian mengabaikan terkait penyebutan dalam bulan-bulan hijriyah ya, maka efeknya itu ya mereka nggak akan kemudian mengenal lagi sunnah-sunnah nabinya ya. Kita penyebutan Siyam Ayyamul Bid itu kan mesti pakai hijriyah, nggak mungkin pakai masehi kan ya. Kita masuk Ramadan itu juga penanggalannya masuknya hijriyah. Kalau kemudian lebih hafal kepada masehinya, maka sebagian besar syariat ini akan banyak terbengkalai. Taib jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu poin terpenting ya, kesimpulan terpenting dari proses hijrah, di mana sekali lagi ini menjadi titik tolak sebuah perubahan besar, bukan hanya skupnya lokal namun skupnya internasional. Berangkat dari ini pula yang kemudian di antara poin terpenting lainnya, bahwasanya bagaimanapun juga ya umat Islam itu harus memiliki sebuah wilayah kekuasaan tersendiri ya. Kenapa? Karena nggak mungkin Islam ini kemudian bisa berkembang, bisa kuat, bisa eksis kecuali dia harus memiliki wilayah, di mana wilayah ini nggak bisa diintervensi ya. Nggak mungkin kemudian ada satu wilayah memiliki dua aturan, itu nggak mungkin ya, harus salah satunya ya. Maka kita menyaksikan bagaimana nasib atau kondisi kaum muslimin ketika kemudian kaum muslimin tidak memiliki wilayah kekuasaan, maka dia akan senantiasa berada di bawah penjajahan tanda kutip. Dia nggak akan merdeka untuk kemudian menaikkan setiap syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Maka jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sedikit kemudian kita mengulas kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam Rahiqul Maktum ya. Kemudian disebutkan pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian 14 Bi'sah, yang berarti pula pada tahun pertama Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 23 September 622 Masehi, Rasulullah SAW sampai di Kubah ya.
Urwah bin Zubair berkata, kaum muslimin di Madinah mengetahui kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Tadi terakhir kita sudah sampaikan bahwasanya hampir sebagian penduduk Madinah itu mereka sudah menyatakan keislamannya sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ini merupakan peran mereka-mereka yang ikut dalam bai'ah Aqabah, baik yang pertama ataupun yang kedua. Ya, di mana dalam bai'ah Aqabah itu juga menunjukkan bahwasanya dakwah ini, ya, beban dakwah itu bukan hanya ada di pundak Nabi. Kalau kita konteks dengan kekinian, maka beban dakwah itu bukan hanya ada di pundak para dai, para khotib, para ustadz, para kiai, para habib, enggak. Namun beban dakwah itu ada di pundak setiap umat Islam, laki-laki, perempuan. Itu kewajiban kita semua, Pak. Bukan hanya kewajiban ustadz. Tinggal perannya yang kemudian mungkin berbeda-beda, ruang lingkupnya, skupnya yang kemudian berbeda-beda, ya. Ala kulli hal paling minim dia menjadi dai bagi keluarganya, bagi orang tuanya, bagi anak istrinya, pokoknya bagi kerabat-kerabatnya lah, itu paling minim. Cuma tetap yang namanya beban dakwah itu adalah beban di setiap pundak kaum muslimin. Maka kita dapatkan sebelum Rasulullah SAW sampai ke Madinah, sebagian besar penduduk Madinah itu sudah menyatakan keislamannya berkat, ya, salah satunya adalah peran dakwah yang disampaikan oleh mereka-mereka yang kemudian berbai'ah di Aqabah yang pertama ataupun yang kedua. Maka praktis ketika kemudian kaum muslimin mendengar bahwasanya Rasul sudah bertolak dari Mekah menuju Madinah, mereka sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari mereka keluar dari rumah mereka menanti-nanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian panas matahari menyengat hingga kemudian mereka pulang. Ya. Dan itu berlangsung beberapa hari. Ditungguin, hari ini nggak datang, ya kan, sampai panas matahari nyengat pulang, ya. Besok begitu lagi, tungguin lagi, ya, sampai kemudian detik-detik tibanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian panas matahari sudah menyengat, kemudian orang-orang kaum muslimin Madinah sudah hendak kembali ke rumah masing-masing. Tiba-tiba ada salah seorang Yahudi naik ke atap rumah, ada yang menyebutkan naik ke pohon kurma. Tiba-tiba ngelihat bayangan kemudian berwarna pakai pakaian putih, ya, fata morgana, kadang kelihatan kadang enggak gitu kan. Nah, si Yahudi ini ternyata memang Allah gerakkan lisannya itu, Allah jadikan hatinya enggak mampu untuk kemudian menahan, sehingga Yahudi tadi kemudian mengatakan teriak lantang kepada penduduk Madinah, wahai orang-orang Madinah, itu loh orang yang kalian tunggu-tunggu sudah datang. Padahal Yahudi ini kan nggak beriman sama Nabi, ya. Cuman tadi Allah gerakkan hatinya, Allah jadikan hatinya tuh nggak bisa untuk menahan diri menyampaikan berita itu. Ya, jadi gini Pak, ya, ada kondisi-kondisi di mana, Masya Allah, kalau Allah pengen menampakkan sesuatu itu bahkan terhadap musuh-musuh Islam itu Allah jadikan baik hatinya ataupun lisannya itu, yang tadinya misalnya pengen mencela Islam, kesleo jadi malah memuji Islam. Ya kita yang tadinya pengen mencela Islam malah nggak keluar itu kalimat. Dulu kan kita pernah dapat potongan video George Bush pengen mencela Islam, malah yang keluar itu dia malah nggak bisa mengucapkan kata-kata itu, ya, malah belepotan kalimatnya. Ya, salah satunya untuk mempermalukan juga masalahnya. Termasuk dalam hal ini tadi kondisi Yahudi tadi. Allah jadikan hatinya nggak mampu untuk menahan rasa ingin memberitahu kepada penduduk Madinah. Maka tadi orang Yahudi tadi kemudian teriak bahwasanya itu orang kalian tunggu sudah datang. Kaum muslimin yang hendak kembali ke rumah masing-masing kemudian balik lagi. Semuanya kemudian keluar, sampai kesaksian para sahabat, belum pernah kami mendapati kegembiraan penduduk Madinah selain ketika mereka menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim kemudian berkata, dan terdengarlah suara hiruk pikuk dan pekik takbir di perkampungan Bani Amr bin Auf. Kaum muslimin memekikkan takbir
sebagai ungkapan kegembiraan atas kedatangan Rasulullah SAW dan keluar menyongsong beliau. Mereka menyambut dengan penghormatan seperti layaknya penghormatan terhadap seorang nabi, mengerumuni beliau sambil berkeliling di sekitarnya. Sementara sakinah, ya, ketenangan telah menyelimuti dalam diri Rasulullah SAW. Wahyu Allah pun turun, ya. Fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Ini surat apa ini? At-Tahrim, ya. Fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa maulahu, ya. Dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin, wa Jibrilu wa salihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang baik, wal malaikatu ba'da zalika zahir, dan selain itu dari kalangan para malaikat adalah penolongnya pula. Urwah bin Zubair kemudian berkata, maka mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas beliau bersama mereka berjalan beriringan ke arah kanan hingga singgah di perkampungan Bani Amir bin Auf. Nah, ini terjadi pada hari Senin Rabiul Awal. Abu Bakar berdiri menyongsong orang-orang sementara Rasulullah SAW duduk diam, ya. Nah, penduduk Madinah yang notabene mereka belum mengetahui wajah Rasulullah SAW menganggap bahwasanya Abu Bakar ini Rasulullah, beliau berdiri. Kapan ketahuannya? Ketika kemudian wajah Rasul kemudian terkena sinaran matahari, Abu Bakar kemudian balik badan melindungi Nabi dengan selendangnya. Disitulah kemudian orang-orang Madinah baru tahu, oh ternyata yang Rasul itu yang sedang duduk, ya. Saat itu seisi Madinah semuanya berangkat menyambut. Hari itu memang betul-betul hari yang istimewa dan semua orang berkumpul. Momen yang tidak pernah disaksikan oleh penduduk Madinah sepanjang sejarah. Orang-orang Yahudi telah menyaksikan kebenaran berita gembira tersebut. Rasulullah SAW di Kuba, Rasulullah SAW singgah di kediaman Kulsum bin Al-Hidm. Versi yang lain Sa'ad bin Khaisamah. Namun riwayat yang menyebutkan Rasul singgah di kediaman Kulsum bin Hidm ini adalah lebih valid. Sementara, ya, di Mekah Ali bin Abi Thalib masih harus tinggal sekitar 3 atau 4 hari lagi menunaikan amanah yang Rasulullah SAW sampaikan, ya. Artinya untuk mengembalikan barang-barang yang dulu pernah dititipkan kepada Rasul dari penduduk Mekah. Rasulullah SAW tinggal di Kuba kurang lebih selama 4 hari, ya, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, ya. Kemudian Rasul mendirikan masjid, ya. Mendirikan masjid ini yang kemudian disebut oleh Allah la masjidun ussisa 'ala taqwa, ya. Rasulullah SAW mendirikan masjid. Begitu masuk pada hari yang kelima, yaitu hari Jumat, beliau pun berangkat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bersama Abu Bakar, beliau juga kemudian mengutus orang untuk menemui Bani Najjar. Bani Najjar ini adalah kerabat Rasul dari jalur ibu, ya. Dari jalur ibu Bani Najjar ini, karena Abdul Muthalib itu punya istri orang Madinah, Bani Najjar, ya. Mereka pun kemudian datang dengan membawa pedang mengawal Rasulullah SAW berjalan menuju Madinah. Sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf sudah masuk hari Jumat, ya. Ini sebuah lembah. Disinilah kemudian Rasul pertama kali mendirikan sholat Jumat, ya. Seusai sholat Jumat, Rasulullah SAW memasuki kota Madinah, dan sejak hari itulah nama Yasrib, kan sebelumnya namanya Yasrib, ya. Nama Yasrib berubah menjadi Madinatur Rasul, ya. Kotanya Rasul, ya, biar singkat ya Madinah tok saja kemudian disebutnya. Hari itu adalah hari bersejarah yang paling amat agung. Rumah-rumah dan jalan-jalan ketika itu bergemuruh dengan pekikan tahmid, takdis, ya, pensucian. Kemudian hampir semua anak-anak orang-orang Ansor ini keluar, ya, bahkan kemudian budak-budak juga keluar, ya. Ini yang kemudian terjadi bait-bait masyhur mereka, ya. Sholawat Badar, ya, tola'al badru alaina. Cuman kemudian ini dipakai sembarangan, ya.
nyambut apa? Siapa waktu itu? Haritanu ya kalau nggak salah ya. Ya salam ya. Pondok pesantren nyambut Haritanu pakai tolak al-badru. Ini pelecehan betul ini sebetulnya ini. Ini kan diungkapkan penduduk Madinah menyambut Rasul loh. Nah, kok malah dipakai buat nyambut orang kafir itu loh. Ya kebangetan betul ini. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fahami betul pola-pola orang kafir. Sebaik apapun mereka, Allah sudah kemudian mengingatkan innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Allah menyebutkan itu demikian, Al-Anfal ayat 36 itu. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka saling menghasung untuk menginfakkan, membelanjakan harta mereka, tujuannya apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah. Nggak ada orang kafir kemudian berani mengeluarkan duitnya untuk kepentingan Islam, itu nggak ada, kecuali tujuannya untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah itu loh. Maka kalau kemudian kok ada orang-orang kafir itu mengeluarkan hartanya jor-joran, itu nggak ada tujuan lain kecuali untuk menyesatkan manusia. Nah, ini malah disambut. Jangan lagi orang kafir, Pak. Orang-orang munafik saja itu Allah menyebutkan di dalam surat Taubah ayat 76 kalau nggak salah ya. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ini konteksnya orang-orang munafik. 50-50 lah, sekalipun iman mereka tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman status dalam kehidupan dunia mereka dihukumi sebagai seorang muslim. Ya. Orang munafik itu statusnya di akhirat kafir, cuman status di dunia dihukumi sebagai seorang muslim. Dikuburkan di perkuburan kaum muslimin juga gitu ya. Ini statusnya orang munafik di dunia. Namun lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka, aktivitas mereka itu nggak ada baik-baiknya sama sekali. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian mereka sama dengan sebagian yang lain, saling mendukung. Apa aktivitasnya? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Aktivitas pastinya itu, ini Allah menyebutkan demikian, ya. Itu ngajak manusia untuk melakukan kemungkaran, menghalangi manusia dari melakukan hal yang ma'ruf, kebalikan daripada kaum muslimin. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang-orang munafik apalagi orang kafir kok melakukan kebaikan tanda kutip, ini mesti punya tujuan lain, nggak mungkin enggak. Ya, nggak mungkin enggak. Maka jangan kemudian terlena dengan kebaikan-kebaikan mereka. Bukan berarti kemudian kita nggak boleh membalas kebaikan mereka, boleh. Bahkan Allah tidak melarang itu, ya. Cuman jangan sampai dengan kebaikan-kebaikan mereka itu menjadikan hati kita ini kok cenderung sama mereka gitu loh. Padahal yang namanya manusia itu, Pak, yang namanya manusia, dia nggak akan mampu menolak sesuatu dari orang yang telah banyak memberikan kebaikan pada dirinya. Apalagi orang Jawa, Pak, pekewuhnya lebih besar itu. Makanya kenapa syariat ini turunnya di Arab. Kalau turunnya di Jawa, amburadul, Pak. Nggak enak, Mas. Ya kan? Baik dia orangnya, bantuin saya terus. Ya. Itu orang Jawa kan pekewuhnya gitu tuh, Pak. Ya. Apa namanya? Yes, pekewuh lah namanya ya. Banyak nggak enaknya gitu. Nah, kalau di Arab kan enggak, ayo A, B yo B, ya, dia udah sekalipun baik tapi keliru ya tetap dibilang keliru. Ya, kalau di Jawa kan enggak. Maka jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, di sini juga kemudian penting kita memahami bahwasanya setiap individu muslim itu paling tidak secara ekonomi itu harus mandiri. Jangan sampai kemudian bergantung dengan pihak-pihak lain. Kenapa? Kalau sudah kok sering dapat bantuan dari pihak lain, ya itu mau menyampaikan kebenaran akan sulit. Ya, kenapa? Ya tadi nggak enakannya lebih besar daripada menyampaikan kebenaran, ya toh? Nah, itu dia. Nah, maka jamaah semoga dirahmati Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi ya. Ini sholawat badar, tolak al badrul lainnya itu kan ditujukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mbok jangan dipakai sembarangan lah ya. Itu sambutan penduduk Madinah untuk menyambut manusia paling mulia ya, Rasul terakhir. Jangan kemudian malah digunakan buat
buat memberikan sambutan terhadap mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa naudzubillah. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang-orang Ansor bukan termasuk orang-orang yang secara ekonomi mapan, ya. Orang Ansor ini apa aktivitasnya? Petani, ya. Mereka aktivitas petani, sementara kalau orang-orang Mekah itu kan pedagang, ya. Namun sekalipun secara ekonomi mereka bukan termasuk orang ekonominya menengah ke atas, ya. Namun sifat dasar orang Ansor itu Allah kemudian menyebutkan wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Mereka senantiasa kemudian mendahulukan keperluan orang lain daripada keperluan dirinya sekalipun dia itu sama-sama butuh. Ya. Kita sudah sering sampaikan kajian bab ini, artinya terkait bagaimana orang Ansor memandang ukhuwah Islamiyah itu. Di samping emang ini juga menjadi salah satu poin pertama yang kemudian Rasulullah SAW lakukan ketika kemudian hijrah dari Mekah menuju Madinah, ya. Bayangkan itu kalau bukan Rasul, Pak, Masya Allah, nggak mungkin kemudian bisa kelar itu urusan itu. Perpindahan dari Mekah ke Madinah kan bukan cuma 1-2 orang tok loh. Ya, puluhan bahkan ratusan para sahabat, nggak cuma sendirian, bersama anak dan istri pula. Mikir nggak coba nanti bakal tinggal di mana, ya kan? Makannya terus tempat siapa, coba bayangkan itu. Itu kalau bukan Rasul yang bawa, kalau bukan atas petunjuk wahyu itu nggak mungkin kemudian bisa kelar masalah itu, ya. Maka di antara kemudian poin-poin awal ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah itu salah satu yang kemudian Rasul lakukan setelah pembangunan masjid, ya, itu adalah ta'akhi, mempersaudarakan, ya, mempersaudarakan antara orang-orang Ansor dengan orang-orang Muhajirin. Satu orang Muhajirin menjadi tanggung jawab 1 atau 2 orang Ansor, ya. Masya Allah. Ini keren banget ini solusi kayak begini, ya, sehingga tidak terjadi kemudian kesenjangan, nggak lagi kemudian itu tanggung jawab ente sono begitu, enggak, ya pokoknya masing-masing kemudian Rasulullah SAW berikan tanggung jawab, dan itu bukan perkara ringan kayak gitu, Pak, ya. Maka Masya Allah kita dapatkan, ya, kemari-kemarinya itu, ya, generasi-generasi kaum muslimin yang kemudian mereka dididik dengan pendidikan yang benar menjadi seorang pemimpin, itu juga kemudian Allah berikan kepiawaian mengatur manusia sebagaimana Allah berikan sebagaimana Allah berikan kemampuan kepada Rasul untuk mengatur manusia. Apalagi dalam kondisi bawa pasukan tempur, ya. Coba Pak bayangkan bawa pasukan tempur itu apa dipikir gampang ngaturnya. Nanti kalau kemudian posisi istirahatnya di wilayah mana, ya apa nggak mikir kemudian makan dan MCK-nya, coba bayangkan, ya. Masya Allah, dulu gitu ya, masih 5 atau 10 tahun yang lalu ketika kita masih, saya masih suka ikut dagang-dagang sama jamaah tablik itu, ngelihat acara mereka, Pak, apa namanya, acara apa sih? Lupa. Bukan, uhur kan cuma 3 hari. Ini yang acara besarnya ijtima, ya. Ijtima jamaah tablik itu pernah ada BSD, pernah juga di mana? Cikampek. Itu ngelihat, ya Allah, sekian banyak manusia, cuman mereka juga bisa loh ngaturnya, MCK-nya, makannya. Itu bukan perkara ringan kayak gitu, Pak. Ya, ngatur urusan perut manusia lebih dari 1000 orang itu kan nggak gampang, ya. Apalagi kalau kemudian sampai perkara MCK-nya berantakan, apa nggak diomelin warga kayak gitu, ya, bisa ambunya kemana-mana, ya. Masya Allah. Sama para pemimpin kaum muslimin di masa lampau ketika mereka membawa pasukan tempur itu juga kayak begitu, ya. Ya, bukan cuma kemudian kemampuan tempurnya yang difikirkan, namun juga nanti kondisi mereka istirahatnya di mana, kemudian terkhusus buat MCK-nya lah, ya, buat mandi, buat buang air besar. Ini kan kalau kemudian nggak punya kemampuan ngatur, ya bakal kalang kabut. Itu pula yang menjadikan Napoleon Bonaparte itu kalang kabut ngatur pasukan tentaranya. Dia nggak ngerti buat ngatur MCK-nya itu, ya. Masya Allah. Taib jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali.
Tadi dikatakan bahwasanya penduduk Ansor sekalipun mereka bukan orang yang berkecukupan, namun masing-masing mereka berupaya untuk memberikan sambutan terbaik. Ya, mereka semua rebutan, ya Rasul tinggal di sini saja, ya Rasul singgah di tempat kami saja, ya Rasul singgah di tempat saya saja. Lihat ini sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan untaku yang memilih, ya, karena Allah yang mengarahkan unta tersebut. Maka unta itu kemudian dibiarkan sampai kemudian di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori, ya. Unta itu putar-putar, duduk, tapi Rasul juga belum langsung bangun. Rasul masih duduk di atas untanya. Unta Abu Ayyub itu kemudian juga bangkit lagi, muter-muter lagi, sampai kemudian kembali ke tempat semula, duduk. Disitulah kemudian Rasul mengatakan, di sinilah aku akan membangun masjid, ya, membangun rumahku pula, ya. Maka kemudian ditanya, ini rumah siapa nih? Abu Ayyub kemudian mengatakan, ini rumahku ya Rasul, ini pintu masuknya. Maka disitulah kemudian Rasul bermalam, ya. Rasul bertempat tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori sampai kemudian Rasul bikin rumah. Rasul menemui 2 orang anak yatim, ya, kemudian bayar atau membeli tanah milik kedua anak yatim tadi, ya. Pemilik tanah kemudian mengatakan, ya Rasul, udah nggak usah lah, buat Rasul saja. Tapi Rasul tetap bayar, ya, bayar tanah milik 2 anak yatim tadi. Dalam riwayat Anas pada Sahih Al-Bukhari disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mana rumah keluarga kami yang paling dekat?" Maka berkatalah Abu Ayyub, "Aku wahai Rasulullah, ini rumahku dan ini pintunya." Ya. Rasul kemudian mengatakan, "Pergilah dan siapkan untuk kami tempat tidur siang, tempat istirahat." Ya. Setelah beberapa hari, ya, baru kemudian keluarga Rasul yang lain menyusul. Kan Rasul berangkat cuma berdua tok sama Abu Bakar, sementara anggota keluarganya masih ada di Mekah. Setelah beberapa hari, maka kemudian keluarga Nabi yang lain nyusul, ya, Saudah, kemudian kedua putri Rasulullah SAW yaitu Fatimah dan Ummu Kulsum. Adapun Zainab ini masih tertahan, nggak boleh berangkat sama suaminya, ya. Kemudian juga ada Usamah bin Zaid, ya, Ummu Aiman, ya, bersama mereka pula ada Abdullah bin Abu Bakar beserta keluarga besarnya Abu Bakar. Di antaranya kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah kemudian menuturkan, tatkala Rasulullah SAW tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal terserang sebuah penyakit, ya, penyakit demam lah. Lalu kemudian Ibunda Aisyah mengunjungi keduanya seraya berkata, "Wahai ayah, bagaimana keadaan kalian? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu?" Ya. Apabila diserang demam, Abu Bakar selalu kemudian bersyairlah beliau, ya, banyak-banyak kemudian beliau berdoa. Bilal juga kemudian apabila diserang demam, ya, kemudian demamnya sudah mulai mereda, Bilal juga kemudian bersenandung, ya. Ini kebiasaan sahabat biasanya. Ibunda Aisyah kemudian berkata, lalu aku mendatangi Rasulullah SAW dan menginformasikan tentang kondisi keduanya yang sedang terkena sakit demam. Beliau pun bersabda, "Ya Allah, anugerahilah kepada kami kecintaan terhadap Madinah sebagaimana Engkau berikan kepada kami kecintaan terhadap bumi Mekah. Bahkan jadikan kecintaan kami terhadap Madinah itu lebih besar." Ya. Kemudian Rasul juga berdoa agar Allah menghilangkan penyakit demam dari kota Madinah. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita ketahui terkait doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa Rasul kemudian berdoa, "Ya Allah, anugerahilah kepada kami atau berikanlah kepada kami kecintaan terhadap bumi Madinah sebagaimana kecintaan yang Kau berikan kepada kami terhadap bumi Mekah." Rasul sebelum hijrah itu, ketika kemudian sudah berada di luar batas kota Mekah, Rasul menghadapkan wajahnya ke arah kota Mekah, ya. Seraya kemudian, ya, wajah-wajah sedih lah, ya, itu manusiawi, ya. Seraya kemudian mengatakan, "Wahai Mekah, engkau adalah kota yang kami cintai. Kalau bukan sekiranya pendudukmu mengusirku, niscaya aku nggak akan pernah mau pergi dari kota Mekah." Ya.
Maka begitu sampai di Madinah, Rasul kemudian berdoa minta kepada Allah agar Allah memberikan kecintaan kepada Rasul dan para sahabat yang lain terhadap kota Madinah sebagaimana kecintaan beliau terhadap kota Mekah, ya. Jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, manusiawi, ya. Yang namanya manusia itu seneng kampung halaman, ya toh? Ya, itu sudah manusiawi. Kalau kita tiap tahun pulang kampung, ya Pak. Kalau nggak dicegah sama jamaah masjid tuh pulang kampung terus tuh, ya. Oh, ketua masjidnya pulang kampung, nggak ada yang mimpin masjidnya jadinya, ya. Masya itu sudah Rasul saja itu sedih meninggalkan kota Mekah, Pak. Ya, maka kemudian Rasul berdoa di Madinah itu kayak begitu agar Allah memberikan kecintaan kepada diri beliau dan para sahabat yang lain, rasa cinta kepada Madinah sebagaimana rasa cinta terhadap Mekah. Maka sampai kapanpun yang namanya kampung halaman sekalipun kumuh, dekil, rumahnya jelek, tetap saja itu ya banyak kenangan yang nggak bisa ditinggalkan, kan begitu ya. Tetap saja lebih senang kampung halaman, ya. Maka jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta ini fitrah, ya. Cuman fitrahnya rasa cinta ini jangan sampai kemudian mengalahkan ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Secinta-cintanya Nabi SAW terhadap kampung halaman, ketika kemudian turun perintah hijrah, ya sudah, dia tinggalkan itu, ya. Inilah salah satu aplikasi nyata, ya, aplikasi nyata dari apa yang kemudian Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 24 itu kan, qul in kana aba'ukum au abna'ukum au ikhwanukum au azwajukum au ashiratukum au amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Ya, surat Taubah ayat 24 itu kan Allah kemudian mengingatkan, katakanlah wahai Rasul, sekiranya bapak kalian, anak kalian, istri nomor 4 Pak, ya, sahabat-sahabat atau ikhwan-ikhwan kalian, ya, baru kemudian istri, ya, istri nomor 4 itu penyebutannya, bapak, anak, kawan, ikhwan, ya, bapak, anak, ikhwan, baru istri, baru kerabat, ya. Kemudian tempat tinggal, perniagaan, ya, 8 hal tersebut. Kalau ke-8 itu salah satunya lebih kalian cinta dari Allah, Rasul dan jihad di jalannya, Allah hanya memberikan warning, fatarabbasu, entenono gitu ya, tunggu saja kedatangan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul menunjukkan aplikasi nyata daripada pengamalan ayat tersebut. Secinta-cintanya Nabi terhadap bumi Mekah ketika kemudian turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, secinta-cintanya para sahabat terhadap bumi Mekah ketika kemudian turun perintah hijrah, maka Mekah sudah bukan apa-apa lagi, ya. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita harus ngalah untuk mendapatkan sebuah kemenangan, ya toh? Artinya kalau kemudian kita mengalah bukan berarti kalah, kan? Iya Pak ya? Iya. Dan ternyata terbukti nggak sampai 10 tahun Rasul Allah berikan Futuh Mekah, ya. Dan itu semakin membuncah kecintaannya. Kenapa? Karena Mekah statusnya sudah lagi bukan negeri kesyirikan, namun berubah menjadi negeri Islam. Masya Allah, ya. Ini terkadang sekali lagi untuk mendapatkan kemenangan terkadang kita harus mengalah. Mundur itu bukan berarti kalah, ya. Masang strategi lah, ya. Taib jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka disinilah kemudian mulai fase baru perjalanan Islam dan kaum muslimin, ya. Perjalanan hidup dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kemudian selesai pula perjuangannya, enggak. Bukan berarti kemudian selesai pula ujiannya, enggak. Justru akan lebih banyak lagi ujiannya. Kalau sebelum berangkat hijrah itu ujiannya lebih kepada individu, siksaan gitu ya, lantaran mempertahankan akidahnya, ya, siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, ketika di Madinah nanti itu ujiannya masya Allah lebih berat lagi, justru malah, ya, lawan tandingnya jauh lebih banyak lagi, ya. Kalau yang masih mengikuti film Korolus Usman itu, ya, semakin kemari musuhnya semakin banyak itu Pak, ya.
Ya, semakin banyak sekali musuhnya dan ujiannya akan semakin banyak ya. Ujian bukan hanya dari luar, dari internal juga luar biasa. Ujian dari kalangan orang-orang munafik ini yang masya Allah ya. Kenapa? Ketika sudah sampai di Madinah, mereka yang kemudian menyatakan keislaman itu posisinya aman nyaman karena Islam sudah punya teritori. Maka disitulah kemudian muncul benih-benih nifak ya. Jadi ya bahasa kita apa namanya, serigala berbulu domba gitu ya, yang merongrong kaum muslimin dari dalam ya. Semakin ke sana akan semakin banyak lagi tantangannya. Kalau ketika kemudian di Madinah hanya dikenal dengan sebutan munafik, semakin ke atas lagi nanti kemudian muncul istilah-istilah ada kemudian zindik ya. Ini sebetulnya hampir sama zindik dengan munafik ini. Apa yang membedakan zindik dengan munafik, Pak? Kalau munafik itu apa? Hah? Ya. Beda apa sama zindik sama munafik? Hah? Beda dikit. Kalau munafik itu menampakkan keislamannya, menyembunyikan kekafirannya. Hatinya aslinya kafir. Coba karena dia tinggal di lingkungan kaum muslimin, maka dia pura-pura untuk menampakkan keislamannya, padahal hatinya ingkar. Ya. Kalau zindik, justru malah dia terang-terang statusnya itu Islam, tapi menampakkan kekafirannya, justru malah terang-terangan menampakkan kekafirannya. Padahal dia tinggal di lingkungan kaum muslimin ya, secara umum dia kayak KTP-nya Islam ya. Aktivitasnya juga terkadang ya kalau Idul Fitri yo sama-sama itu selamat gitu ya. Salat Idul Fitri juga, tapi menampakkan kebencian terhadap Islam itu nyata. Menampakkan kebencian terhadap syariat Islam itu nyata, terang-terangan dia menampakkan kebenciannya terhadap syariat Islam. Ini zindik masuknya. Kalau munafik itu ngumpet-ngumpet, Pak ya. Tapi kalau sudah kemudian terang-terangan menyatakan kebenciannya, masya Allah, masuknya zindik. Ini hari ini kita mendapatkan ujian lagi, ya. Terang-terangan kemudian kitab suci kita dilecehkan, dibakar. Ya. Wallah alam bisawab, apakah kemudian hanya sekedar pengen water testing ya? Atau apalah ya. Yang jelas di situ sebagai kaum muslimin kita bukan kemudian lebay menyikapi, enggak. Justru memang harus lebay kayak begitu, ya. Menunjukkan sikap fanatiknya kita terhadap Quran itu loh masalahnya. Kaum muslimin itu kan wajib fanatik sih. Manusia tuh kalau nggak fanatik dia nggak punya ini, Pak, nggak punya nggak punya jati diri lah, ya. Umat Islam itu harus fanatik betul ya. Kita betul-betul menyatakan Al-Quran itu sebagai kitab suci kita. Pembelaan terhadap Quran itu harus wujudnya nyata gitu loh. Tapi tetap perhitungan, nggak kemudian ngasal ya. Ya, cuman paling tidak untuk menunjukkan pembelaannya itu harus nampak dalam diri kita. Kalau kemudian kok hati kita adem ayem saja ngeliat kayak begitu, ini perlu dipertanyakan ini. Ya, perlu. Taib jamaah, semoga dari Allah Subhanahu wa taala sedikit lagi kita tambahkan ya. Fase berpindahnya Rasul ke Madinah ya. Perubahan fase ini menggambarkan langkah-langkah yang terpenting dalam dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sudah memiliki sebuah teritori wilayah negeri di mana mereka merasa aman dan damai, nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ancaman-ancaman dari luar ya. Punya wilayah, kemudian wilayah itu sudah menjadi wilayah kaum muslimin, mau ngapain saja terserah sesuai dengan keinginan Allah. Sesampainya mereka di Madinah, hilanglah segala penderitaan dan kesulitan yang mereka alami selama di Mekah, dan muncullah fase baru yang memiliki keistimewaan, fase terbentuk dan terbinanya masyarakat Islam baru di Madinah. Fase baru ini dimulai dengan pembangunan masjid. Ini yang kemudian pertama kali dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Quba yang Allah sebutkan la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibangun atas dasar takwa.
Kemudian Rasul juga menjalin persaudaraan ta'akhi tadi yang sudah kita sebutkan sekilas ya. Dan selanjutnya di antara poin terpenting juga Rasul membangun pasar. Masjid, pasar. Ini dua sumber masalahnya, Pak. Inilah yang kemudian kalau kita katakan dalam surat Ali Imran kalau nggak salah ya, di mana Allah mengingatkan orang-orang Bani Israel ya, dua hal yang menjadikan mereka selamanya itu akan diliputi oleh kehinaan ya. Allah menyebutkan terkait Bani Israel yang ini juga kemudian berlaku kepada kita sebagai kaum muslimin ya, di mana bunyi lupa ayatnya, lupa lagi. Terkait hablum minallah wa hablum minan nas ya. Duribat alaihimudz zillatu ainama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa duribat alaihimul maskanah. Mereka Bani Israel akan senantiasa diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali mereka senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah dan mereka berpegang teguh dengan perjanjian yang telah mereka buat kepada Allah dan perjanjian terhadap sesama manusia. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Islam. Dia bukan hanya sekedar mengatur hubungan antara makhluk dengan Rabb, namun Islam juga mengatur antara hubungan sesama dengan makhluk. Maka pembangunan pertama Rasul lakukan adalah masjid. Ini adalah untuk ya tadi, masjid ini tempat berkumpulnya manusia, bukan hanya sekedar untuk beribadah. Peruntukan masjid untuk beribadah itu sesuatu yang mutlak, namun tidak kemudian terbatas hanya dalam perkara ibadah ya. Paling enggak di situ yang namanya masjid ya, berkumpulnya manusia, saling berbagi rasa, memunculkan empati, macam-macam lah ya, buat diskusi, buat ya segala macam kegiatan-kegiatan positif lah ya, dimana poin terpenting daripada masjid itu membangun hubungan manusia dengan Robnya. Namun sekali lagi, Islam bukan hanya sekedar mikirkan hubungan makhluk dengan Rob ya. Hablum minallah ini menjadi perkara yang mutlak dilakukan oleh seorang hamba. Hablum minan nas ini juga nggak boleh diabaikan. Maka poin kedua yang kemudian Rasul bangun itu pasar. Ini kaitannya dengan perkara ekonomi. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian dalam beberapa lini itu kaum muslimin memiliki kemampuan, memiliki sebuah kekuasaan, itu akan lebih mudah berdakwahnya. Hari ini kita mau berdakwah kepada para pedagang itu sulit, Pak. Karena pasar yang mengelola bukan kaum muslimin. Kalau pasar yang mengelola kaum muslimin, jam 11 tutup pasar, nggak boleh dagang. Ya enggak? Iya, ya kan? Coba, ya, masuk pokoknya 1 jam atau setengah jam sebelum azan berkumandang, pasar tutup. Itu kalau pasar yang ngelola umat Islam tuh kayak begitu, Pak. Ya, udah gitu praktek riba bakal habis dah tuh, nggak mungkin kemudian bisa berkembang praktek riba kalau kemudian pasar yang memegang kaum muslimin, ya. Culas, tipu-tipu ya, ngurangin takaran, timbangan itu bakal hilang kalau kemudian pasar yang mengelola kaum muslimin ya. Kan lebih mudah kan, ketimbang kemudian kita dai teriak-teriak nggak boleh ngurangin timbangan, wailul lil mutaffifin ya, sebelum jangan sampai kemudian perniagaan kalian menghalangi kalian melakukan sholat berjamaah. Itu teriak-teriak itu capek doang, Pak ya, ketimbang kemudian pasar dikelola oleh kaum muslimin. Nah, pasar bikin aturan deh tuh ya kan, itu jauh lebih efektif ya. Sama tempat-tempat wilayah-wilayah lain juga kayak begitu, misalnya untuk berdakwah kepada mereka-mereka supaya mereka kemudian biasa ziarah kubur gitu misalnya ya, supaya kemudian tidak lagi terjadi kesyirikan di wilayah-wilayah pekuburan. Kalau kemudian kaum muslimin punya tanah pekuburan sendiri ya, bikin aturan main, kan itu lebih efektif sekali untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Sebagaimana efektifnya negara Qatar ketika ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia, lebih gampang dakwahnya gitu ya. Masya Allah. Itu kalau kemudian Islam memiliki sebuah kekuasaan, maka
penyebaran ajaran Islam itu akan jauh lebih mudah. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fase mulai perpindahan ya, dari mulai hijrah sampai kemudian nanti fase akhir dari perjalanan hijrah ini adalah perang Ahzab nanti ya. Karena dari mulai hijrah sampai perang Ahzab itu kaum muslimin pertempurannya sifatnya defensif, bertahan ya. Setelah perang Ahzab itulah Rasul kemudian mengatakan ya, setelah ini mereka nggak mungkin bisa nyerang kita, sebaliknya kita yang akan menyerang mereka. Praktis jihad yang dilakukan kaum muslimin setelah perang Ahzab nanti itu adalah ofensif, pelebaran sayap. Dari semenjak hijrah sampai perang Ahzab itu sifatnya defensif. Rasul nunggu lantaran musuh yang kemudian menyerang terlebih dahulu ya. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Thayyib, demikian insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita mulai mengupas satu persatu terkait langkah-langkah dakwah, langkah-langkah Nabi di awal-awal perpindahan atau di awal-awal hijrah. Tadi kan sekilas kita sudah sampaikan ya poin-poin terpentingnya ya, pembangunan masjid, kemudian ta'akhi, saling mempersaudarakan ya, pembangunan pasar dan yang lain-lain terkait untuk menyongsong kehidupan berikutnya di Madinah dan seterusnya ya. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan kajian. Wallahu a'lam bishawab ya. Demikian, mudah-mudahan kajian kita di pagi ini Allah berkahi dan Allah jadikan bermanfaat bagi kehidupan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.